Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, saat ini kita sangat mudah menemukan banyak jasa kurir pengiriman di jalanan yang mengantarkan barang-barang maupun makanan. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, hanya dengan menggunakan sebuah smartphone, kini siapapun dapat menggunakan jasa kurir pengiriman yang jumlahnya juga berlimpah. Konsep jasa pengiriman ini tentu tidak jauh berbeda dengan konsep perutusan di zaman Yesus. Saat itu, segala hal yang berkaitan dengan pesan berupa informasi dan surat serta barang-barang juga dikirim lewat jasa para utusan. Para utusan mempunyai tugas penting, yakni menyampaikan pesan maupun barang dari seorang pengutus kepada siapa pesan atau barang itu disampaikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada perikop Injil yang hari ini kita renungkan, mengisahkan tentang Yesus yang mengutus para murid untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang dimaksud tentu saja adalah sosok Yesus itu sendiri. Allah yang menjadi manusia dan menyatakan dirinya dalam diri Yesus. Penginjil Matius melukiskan bahwa kabar tentang kerajaan Allah ini pertama-tama
ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Barulah setelah peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus nantinya, perutusan itu ditujukan kepada seluruh dunia. Sama seperti para utusan lainnya, para murid juga mesti mematuhi dan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh siapa yang mengutus mereka. Artinya, apa yang hendak diwartakan dan disampaikan para murid bukanlah pesan ataupun keinginan pribadi mereka, melainkan kabar tentang kerajaan Allah yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada mereka. Para murid juga diminta oleh Yesus untuk tidak khawatir tentang keberlangsungan hidup mereka, sebab Tuhan sendirilah yang menjadi penjamin bagaimana tugas perutusan mereka akan terlaksana. Maka dari itu, sebagai utusan Allah, para murid dituntut untuk setia pada tugas perutusannya dan percaya pada Allah sebagai penjamin kehidupan kekal yang akan mereka terima nantinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, melalui perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita kembali diingatkan bahwa sebagai umat beriman Kristiani, kita pun menerima tugas perutusan yang sama dengan para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Wartan itu tentu saja lewat teladan hidup kita, baik di dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Perbuatan amal kasih kepada sesama yang menderita, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkannya, dan karya-karya kasih lainnya. Pertanyaan refleksi untuk kita adalah, sudahkah kita mewartakan Allah di dalam hidup dan perbuatan kita? Atau kita justru selama ini masih tinggal pada diri sendiri sehingga kurang memperhatikan sesama kita yang butuh perhatian dan pertolongan kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Cinta, maafkanlah kami bila selama ini kami masih sering tinggal pada kenyamanan pribadi kami. Kami mohon, dampingilah kami agar kami siap menjadi utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini dengan menjadi dan memberikan teladan hidup bagi sesama kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh
berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.